Halo, salam damai. Damaimu adalah damaiku, damai kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan, kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita dari Mas DI. Begini Bu Pendeta, saya itu sedang menata hati. Kalau mau jujur, ya saya pengennya bercerita keadaan saya sekarang. Tapi kalau saya cerita, saya khawatir ibu saya itu akan ikut sedih. Kalau ayah paling yomong diam. Tapi kalau saya menangis, saya ingat kata orang, mosok lelaki menangis, kan lelaki pantang menangis. Tapi sebenarnya saya itu lagi sedih. Bagaimana enggak sedih? Apa yang menjadi impian saya yang sudah saya perjuangkan, kok tidak kunjung berhasil? Jangankan dipromosikan, dengar-dengar mungkin tidak jabatan yang naik, tapi saya bisa kehilangan jabatan atau malah dirumahkan atau di PHK begitu ya. Nah inilah beratnya Bu ketika saya berjuang meraih impian di dunia kerja. Ya saya sering hanya bisa menghela nafas. Padahal dulu saya itu enggak seperti ini, saya merasa saya kuat. Atau sebenarnya saya hanya dikuat-kuatkan ya saat itu. Ya saya memahami pahitnya hidup saat ini. Apakah saya harus bertahan atau bagaimana? Saya bingung dengan keadaan saya saat ini. Bagaimana ya Bu Pendeta seperti ini? Oke, hello Mas DI. Dalam hidup ini memang tidak semua berjalan sesuai kehendak kita. Bisa saja ada kejutan menghadang di depan kita. Orang mengatakan semuanya runtuh. Oh iya kayak lagunya Firsa Besari dan Feby Putri. Ya gambaran saja ketika bangun itu yang ada hanya sepi. Pikiran memang ramai tapi yang ada bagaimana mengutuki diri. Karena tidak bisa mengubah alur kisah. Kalau mengatakan rela tidak mudah lah. Mengatakan tidak khawatir, iya khawatir. Ya terluka. Tapi kalau mau menangis, mosok harus menangis. Mau bohongin diri, mosok juga bohongin diri. Ya saat lelah memang butuh ruang, butuh waktu. Tapi tentunya tidak membohongi diri. Ya setidaknya belajar menerima diri. Ya satu gambaran dari cerita lagu itu menuntun kita memahami dalam menerima sebuah kenyataan hidup. Sebagian orang dengan mudahnya bisa melakukan. Namun tidak semuanya, ada sebagian yang merasa sulit untuk menerimanya. Ya mengapa demikian? Mungkin bagi mereka yang merasa kesulitan penyebab dasarnya betapa besar rasa penyesalan, kecewa, penolakan atau hanya penantian kosong menunggu sesuatu yang lebih baik, contoh tadi promosi jabatan. Gagal dalam menerima kenyataan membuat hidup tentu tidak tentram. Tidak sedikit dari kita yang langsung stres dalam menghadapi kenyataan yang pahit yang belum bisa kita terima dengan akal, dengan pikiran kita, itu sebuah kenyataan. Oke, kamu-kamu yang pada saat ini ada dalam kegalauan yang demikian, di antara dampak dari pandemi ataupun perkembangan yang lainnya, mari kita belajar. Kita belajar menerima kenyataan, terutama bagian-bagian dari realita hidup yang tidak kita sukai. Atau beberapa cara untuk mengubah menjadi kenyataan yang kita inginkan. Oke, kita lihat yang pertama. Menerima diri apa adanya. Sudahkah kamu menerima dirimu apa adanya? Tidak semua orang dapat menerima diri mereka apa adanya. Padahal penerimaan diri sendiri adalah hal dasar untuk dapat menerima realita. Sederhananya, bagaimana kita dapat menghadapi kenyataan hidup kita jika diri kita sendiri tidak mampu menerimanya. Penerimaan adalah kemampuan menilai tanpa syarat bagian atau semua bagian yang ada dalam diri kita. Itu berarti kita harus mengakui diri kita, baik segala sesuatu yang baik maupun segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Untuk menerima diri sendiri, mari coba kita mengubah pola pikir kita. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Atau bahkan kamu bandingkan yang ada di rumah, kakakmu atau adikmu sendiri.
Ya tentu setiap kita berbeda. Kita adalah manusia yang unik yang berbeda. Setiap kita memiliki porsi gambaran hidup yang berbeda. Satu-satunya orang yang dapat mengubah hidupmu menjadi bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, bersikap jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran adalah salah satu sikap yang terpuji. Bersikap jujur pada diri sendiri sama pentingnya seperti jujur kepada orang lain. Ketika kita bisa menerima diri kita, menjalani hidup tanpa pura-pura, kamu dapat menciptakan masa depan yang lebih mudah. Namun apabila kamu tetap menolak kenyataan saat ini, itu sama juga tidak mau mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Ya, menghadapi segala hal yang buruk yang terjadi adalah cara terbaik untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Yang ketiga, identifikasi langkah yang dapat diambil. Untuk menerima kenyataan hidup, coba ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan situasi yang kamu hadapi untuk mencapai atau mendapatkan solusinya. Ya, kita bisa bertanya, apa saja langkah yang telah saya lakukan sampai akhirnya harus menerima kenyataan seperti ini? Kira-kira langkah apa yang kurang efektif yang kemarin terjadi? Atau apa solusi terbaik untuk kita lakukan dalam kondisi ini untuk menjadi lebih baik lagi? Setelah kamu tahu masalahnya dan solusi apa yang harus diterapkan, kamu dapat bekerja menuju langkah terbaik selanjutnya. Yang keempat, mengakui kesalahan. Ingatlah bahwa kamu tidak dapat memperbaiki apapun sampai kamu mengakui bahwa hidupmu ini memang memiliki sebuah kesalahan. Ada masalah di dalamnya. Coba melihat masalah atau kesalahan yang kamu perbuat bukan sebagai suatu kegagalan, tetapi peluang untuk belajar. Ya, hal terpenting lainnya adalah kamu memiliki kekuatan dalam dirimu, menyadari kamu dapat mengendalikan kenyataan hidup dan kamu dapat mengubahnya. Hanya kita, hanya kamu, orang lain akan sibuk dengan kehidupan mereka dan mereka tidak akan ambil andil untuk memperbaiki kesalahan hidup yang kita lakukan, yang telah kamu lakukan. Oke, yang 5, jangan biarkan rasa takut mendominasi. Rasa takut adalah perasaan wajar bagi setiap manusia. Namun jangan biarkan rasa takut mendominasi pikiranmu, terutama ketakutan tentang orang lain, tentang apa yang mereka pikirkan. Jangan pusingkan diri kita dengan memikirkan omongan orang lain. Jangan pikirkan apa yang orang lain pikirkan. Ketahui bahwa semua hanya akan menjadi halangan jalanmu. Kamu harus bersedia melakukan hal-hal yang unik, yang menurutmu terbaik dan bisa kamu lakukan. Yang keenam, tingkatkan kemampuan yang ada. Selain tidak membiarkan rasa takut itu ada, sangat penting kamu menyadari sisi positif yang kamu miliki. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal positif yang ada pada dirimu. Hal-hal yang kamu kuasai, nilai-nilai yang selama ini kamu pegang, prestasi yang telah kamu raih, dan andalkan kemampuanmu dan itu akan membantumu menyadari kamu memiliki kekuatan. Kekuatan itu masih ada dalam dirimu sehingga kamu akan mampu menghadapi kenyataan dan berjuang kembali untuk menggapai harapanmu. Dan yang ketujuh adalah hidup memang perlu perjuangan. Hidup selamanya tidak tentang kebahagiaan dan bebas dari masalah. Ya, penting bagi kita, bagi kamu menerima kenyataan dan menyadari perjuangan menjadi bagian dari kenyataan hidup kita. Tidak ada hidup yang berlangsung tanpa sebuah pengorbanan. Sekecil apapun bentuknya, pengorbanan diperlukan. Untuk menjadi seorang yang kuat, jangan pernah menghindari tantangan. Hadapi semuanya, hadapi tantangan, rintangan dengan kekuatan yang kamu miliki. Ingat hal yang penting, menantang
akan senantiasa memberikan kita peluang terbesar untuk sukses. Ya, tantangan ada di depanmu dan itu jalan menuju suksesmu. Kemudian yang ke-8, buatlah rencana mencapai tujuan. Mulailah dengan merancang langkah-langkah yang menciptakan kenyataan baru. Dari semua tujuan yang kita miliki, buat tujuan menjadi langkah-langkah kecil satu persatu untuk membangun kepercayaan diri dan harga dirimu saat kamu melangkah. Kenyataan akan terjadi dan itu akan terjadi seakan-akan begitu saja. Ketika kita memiliki rencana dengan tujuan yang jelas. Ingat, kita tidak akan pernah menciptakan kenyataan yang baru jika kita tidak pernah rela melepaskan kenyataan kemarin. Sebuah kenyataan yang salah. Bagaimana Mas DI? Oke, setiap orang punya perjalanan dan kisahnya dan tentunya jalanmu masih panjang. Sampai pada titik ini satu kekuatan yang harus kamu hadapi yaitu jangan pernah merasa jatuh, gagal dan selesai. Tidak. Kamu akan ada dalam sebuah kekuatan. Sekalipun kamu tidak bisa membohongi kenyataan, ada dalam satu titik butuh perjuangan yang lebih. Oke, mari. Jangan hanya berhenti pada penyesalan ataupun tangisan saja. Tapi ayo bangkit, ayo maju. Lihat ada banyak peluang di sana. Ada banyak perjuangan. Dan tentunya dengan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yakinkan dirimu ada jalan panjang menuju suksesmu. Sekalipun saat ini perlu pergumulan yang lebih dan kami semua mendukungmu. Oke, demikian cerita kita pada saat ini. Untuk kamu-kamu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kegalauan, kegelisahan, silakan. Kami menerima curhatan, kami menerima cerita, pertanyaan dan salam. Dan tentunya untuk channel ini jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk kasih like, jempolnya dipecet, silahkan komen ataupun share kalau ini dirasa bermanfaat. Dan untukmu, kamu yang ada di sana, kamu yang sedang berusaha menerima kenyataan hidup yang mungkin orang katakan pahit, tapi inilah jalan perjuanganmu, jalan menuju suksesmu. Kamu yang berani menyatakan diri, satu lagu dari Firza Besari, Runtuh. Bye. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah tawa. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja.
padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha 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 ha. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Oh, namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima